Oh, lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil belajar kami buat program C++. Nah, di sini untuk judul atau materinya kita mengambil transpose C dan transmatrix C++. Nah, untuk anggota kelompok sendiri ada Yusuf Immanuel, NIM akhir 3014, ada Rahmatullah Fadil, NIM akhir 3026, ada Ahmad ada Mu'afan, NIM akhir 3053, dan saya, dan ada Dibra Mantara, NIM akhir 3099. Nah, ini untuk transpose matrix. Berikut adalah contoh program menggunakan bahasa C++, kami yang berusaha untuk mencari transpose matrix. Nah, sebelumnya kita pernah belajar sedikit-sedikit tentang sistem tentang C++ ini di sistem operasi. Nah, yang pertama kita akan mengimport include stream. Nah, di sini ada cost in max rows dan cost in max call ini untuk jumlah maksimum dari inputan matriksnya ya. Jadi di sini kita lanjutkan di find cari transport in matrix, max calls in transport in cost for i. Nah, ini jadi terdapat sebuah perulangan ya. Di sini kita bisa lihat ini dan i dan j. Ini juga ada perulangan, terus. Nah, di sini masuk ke count ini ada inputan untuk membuat sebuah print ya dalam inputan. Nah, nanti untuk di dalam inputan itu kita bisa memasukkan sebuah inputan juga, itu kita menggunakan cin. Nah, ini untuk tadi untuk batasan maksimum matriksnya dia akan mengambilkan nilai 0. Nah, ini untuk outputnya sendiri seperti ini ya dalam transpose matriksnya. Mungkin itu dulu, bisa lanjut ke penjelasan, monggo. Nah, baik. Selanjutnya di sini untuk penjelasannya dari kelompok kami ini menggunakan library YoStream pada program C++ kami. Nah, jadi pertama kali program dilakukan ini adalah perulangan yang berisi rumus untuk mencari nilai transposisi. Nah, setelah perulangan tersebut lanjut ke rumus untuk menghitung elemen-elemen matriks yang akan diinputkan oleh user. Nah, setelah itu selesai, maka tinggal perintah print saja untuk menginputkan nilai data yang akan program jalankan, seperti pada gambar keempat dan kelima. Pada gambar output yang satu itu diperlihatkan salah satu contoh inputan dari user berupa nilai 2 dan 3 dari nilai baris dan kolom. Lalu dilanjut oleh nilai pada elemen-elemen matrik setelah user selesai menginputkan data, seperti yang bisa kita lihat di gambar output kedua. Adalah hasil dari program ini, yaitu hasil dari transposisinya. Monggo, Fadil. Baik, untuk selanjutnya ini ada trace metric. Nah, jadi untuk C++ ini menggunakan dia itu bahasanya itu OOP, maksudnya itu Object Oriented Programming. Nah, di sini jadi untuk pembuatan sebuah fungsi, nah kita itu bermain di sini dengan sebuah fungsi. Nah, di sini di fungsi ini kita bisa mendeklarasikan sebuah return-nya. Nah, contoh di sini pada fungsi ini dia itu bisa kita kasihkan sebuah tipe variabelnya. Di sini kita masukkan integer. Berarti pada sebuah fungsi ini, fungsi hitung jejak metrik, dia itu nanti mengembalikan sebuah integer. Berbeda dengan yang void. Jadi kalau void dia itu tidak bisa mengembalikan return value. Jadi dia itu cuma melakukan pemanggilan fungsi saja, tidak terdapat return value. Nah, dalam fungsi trace ini, nah di sini kita itu bisa return jejaknya tadi berapa. Nah, di dalam sini, di dalam fungsi ini kita bisa memasukkan berapa. Pertama, kita deklarasikan ya, deklarasi variabel untuk melakukan perulangan. Jadi int jejak ini untuk nilai awalnya. Jadi untuk nanti untuk pembuatan matriksnya itu dimulai dari 0. Lalu kita lakukan perulangan int i sama dengan 0. Nah, jika size itu nanti inputan yang akan dimasukkan itu lebih dari, misalnya i lebih dari size
I++, maksudnya itu dia itu akan menambahkan, jadi terdapat penambahan lagi lah. Nah, lalu jejak sama dengan plus sama dengan matriks J sama dengan I. Ini maksudnya dia itu nanti matriks sama dengan dia itu merujuk ke baris dan juga kolomnya. Lanjut. Nah, untuk INT main, nah di sini kan setelah dan tadi kan kita untuk trace metric ini dia itu mengembalikan sebuah fungsi. Nah, maksudnya itu mengembalikan melakukan return value. Nah, di sini dia itu melakukan return value. Ini kita melakukan pemanggilan. Di sini bisa kita masukkan inputannya. Jadi maksudnya tipe variabelnya, lalu nama fungsinya, terus dalamnya itu apa aja yang mau atau parameternya itu apa aja kita panggil. Nah, count ini digunakan untuk melakukan print. Nah, lalu di sini ada inputan matrix sama dengan kita memanggil fungsi dan juga parameternya. Yang jejak dia itu melakukan perhitungan pada sebuah matriks tersebut. Nah, terus kita print lagi jejak NDL sampai akhir. Jadi untuk di sini contoh outputnya kita masukkan 3. Nah, maka dia itu akan melakukan perulangan sebanyak maksudnya itu barisnya 3, lalu kolomnya itu 3. Jadi dia itu hasilnya seperti ini. Jadi satu kali inputan dia itu langsung bisa membuat sebuah matriks. Berbeda kalau yang di awal tadi kita nentuin berapa kolomnya dan juga berapa barisnya. Kalau di fungsi ini kita menginputkan satu inputan, maka dia itu akan membuat sebuah matriks seperti ini. Mungkin untuk penjelasan bisa disambung oleh teman saya. Oke, sepertinya apa namanya untuk penjelasan dari per line dari codingan itu lebih rincinya sudah dijelaskan oleh teman saya ya. Di sini apa namanya untuk penjelasan ini lebih ke arah apa namanya secara luasnya bagaimana. Jadi di sini kita menggunakan apa namanya library iStream di line pertama tadi, lalu lanjut ke apa namanya yang pertama kali program lakukan itu adalah menghitung trace matrix menggunakan rumus, lalu di gambar pertama, lalu masuk ke perulangan, lalu seperti yang apa namanya di gambar yang ketiga itu apa namanya masukkan apa namanya print. Kalau semisal di Python itu print, jadi apa namanya user harus menginputkan apa namanya eh, data gitu yang nantinya akan dihitung untuk bisa apa namanya mencari apa namanya trace dari matriksnya. Lalu apa namanya seperti di gambar output itu apa namanya contohnya adalah 3 dan juga elemen-elemen matriksnya seperti itu. Lalu kenapa hasilnya adalah 15? Jadi apa namanya trace itu kan apa namanya jaraknya. Nah, jaraknya itu dihitung dari angka 1, 5, dan juga 9 dari angka kiri atas, tengah, dan juga kanan bawah. Jadi jika dijumlahkan itu jumlahnya ada 15. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.